Ya, spesial dialog kita lanjutkan kembali. Pak Freddy, ini kalau kita bicara soal Media Summit on Climate Change, ICTs and Disaster Risk Reduction ini, atau apa namanya, pengurangan risiko bencana ini. Siapa saja yang boleh datang ke konferensi ini? Intinya adalah semua pemangku kepentingan yang terkait dengan termasuk masalah media, utamanya media. Tapi tentu kita tidak bisa melupakan di dalam konteks kebencanaan ini dunia perguruan tinggi, volunteer, sukarelawan maksud saya, kemudian NGOs maupun LSM yang bergerak dalam bidang climate change misalnya, kemudian juga penggiat-penggiat di bidang penanganan bencana ini cukup sangat bervariasi. Ini undangan atau siapa aja sebetulnya boleh mendaftar untuk? Prinsip dasarnya undangan ya, karena ini kan kita laksanakan bekerja sama dengan ABU dan ITU dan UNESCO, jadi prinsip dasar undangan. Tapi kami berusaha untuk mengundang berbagai pihak yang terkait atau yang mempunyai kepentingan dengan penanganan bencana dan perubahan iklim ini. Karena di sini akan dibahas juga, Bung Rudi, beberapa isu yang saya kira juga cukup menarik. Yang pertama tentu yang tidak kalah pentingnya adalah social dimension of climate change. Bagaimana sih konsekuensi dampak sosialnya yang dikaitkan dengan climate change. Kemudian juga ICT and the environment, ya, isu-isu yang terkait dengan lingkungan hidup. Broadcasters before and after the disaster. Jadi bagaimana sih peran penyiaran dalam hal ini dalam konteks sebelum dan sesudah bencana itu terjadi. Cases in green technology implementation. Jadi berbagai macam studi-studi kasus yang terkait dengan teknologi yang dikaitkan dengan lingkungan hidup. Dan yang terakhir yang juga saya kira menarik untuk dibahas adalah increasing effectiveness of emergency broadcast. Jadi bagaimana dalam konteks kita tahu di media kita yang paling menarik kalau udah lihat tulisan breaking news, gitu kan. Nah, kalau breaking news sekarang banyak politik, tapi kalau breaking newsnya ini terkait dengan kebencanaan, pasti orang mulai bertanya-tanya ada apa nih? Ada apa? Nah, dalam konteks ini sebenarnya ini adalah sarana yang sangat efektif untuk meningkatkan. Nah, ini kalau ada apa itu jangan-jangan seringkali membuat orang khawatir sebetulnya. Nah, ini Pak Usman, kalau kita bicara soal berita-berita soal bencana, ini kalau boleh self kritik gitu ya terhadap kita media. Apakah menurut Anda sudah proporsional informasi-informasi tentang bencana itu atau sebetulnya lebih banyak menimbulkan kekhawatiran baru? Iya, kita harus jujur mengatakan bahwa media kita itu masih tadi menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, ya. Alih-alih mestinya mengedukasi begitu kan. Itu harus kita akui lah, ya harus kita akui, dan karena itu konferensi ini sangat-sangat besar kepentingannya bagi media-media di Indonesia untuk belajar dari media asing bagaimana mereka meliput dan memberitakan bencana begitu kan. Jadi saya kira pengalaman-pengalaman mereka itu menginspirasi. Mungkin bisa ditampilkan sesuatu yang inspiring, peliputan-peliputan yang menginspirasi bagaimana mencegah climate change begitu kan, di bidang lingkungan. Itu saya kira di media di Indonesia banyak kalau yang bersifat menginspirasi begitu kan. Tetapi memang sayangnya publik kita memandang itu, oh itu nggak ada hubungannya dengan peliputan bencana begitu kan. Padahal kan pencegahan itu. Bagaimana misalkan meliput Mang Idin di hulu Sungai Ciliwung sana, sebetulnya itu kan sebuah upaya ya menginspirasi bagaimana mengurangi climate change. Nah, saya kira kita bisa melakukan itu begitu. Baik. Satu pertanyaan terakhir nih Pak Freddy. Apa peran Kemenkominfo sebetulnya di sini? Intinya sebenarnya kita adalah host ya, tuan rumah, tapi yang lebih penting kami juga mengorganisir. Rencananya event ini akan dibuka oleh Bapak Wakil Presiden, dan yang akan menjadi pembicara mewakili Indonesia saya kira orang-orang yang sangat dedicated dalam bidang kebencanaan. Pertama adalah Pak Kuntoro, karena beliau mantan ketua BRR di Aceh, ya, jadi bukan sebagai UKP 4. Kemudian juga ada ketua BNPB, Pak Samsul Ma'arif, kemudian juga kepala BMKG. Misalnya kita juga harapkan ada beberapa tenaga dari media maupun dari sukarelawan yang punya pengalaman menangani masalah kebencanaan di Indonesia. Baik, orang-orang yang berkompeten sebetulnya mengenai bencana ini. Itu tanggal 4 sampai tanggal 6 nantinya ya? Tanggal 5-6 itu acara eventnya, tapi tanggal 4 ada pre-summit istilah kami untuk mendiskusikan hal-hal yang lebih teknis. Baik, Pak Freddy dan Pak Usman, terima kasih banyak sudah bersama kami di Spesial Dialog. Ya, pemirsa, demikianlah Spesial Dialog kali ini. Saya Rudian Danu mewakili
Rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.